Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Technopreneurship. Di sini kami akan melakukan presentasi terkait dengan tugas akhir dari Technopreneurship. Kami memiliki judul Nasi Goreng Warna-Warni. Dengan saya, Jacob Jordan Nur Rahman, NIM A701801335. Perkenalkan, nama saya Yanua Satari Putri, NIM A170180128. Perkenalkan, nama saya Tina Dewi Kurniawati, NIM A710180132. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Desfajriyati, NIM A710180134. Perkenalkan, nama saya Novan Daru Ajni Vandra Fortuna, NIM A710180140. Nah, berikut merupakan ringkasan eksekutifnya. Makanan adalah kebutuhan pokok bagi makhluk hidup. Selain sandang atau pakaian dan papan atau rumah, manusia membutuhkan makanan berat rata-rata 3 kali sehari demi mencukupi kebutuhan energinya untuk beraktivitas. Sehingga umumnya makanan pokok mampu menyediakan nutrisi yang cukup bagi tubuh manusia dan bisa untuk mempertahankan hidup iklim serta keadaan di lingkungannya, yang salah satunya adalah nasi. Nasi dimakan oleh sebagian besar penduduk Asia sebagai sumber karbohidrat utama dalam menu sehari-hari sebagai makanan pokok yang biasanya dihidangkan bersama lauk untuk pelengkap rasa dan juga melengkapi kebutuhan gizinya oleh seseorang itu sendiri. Nasi dapat diolah lagi bersama bahan makanan lain dan menjadi masakan baru seperti nasi goreng atau nasi kuning dan nasi kebuli. Berikut merupakan bisnis dari kami, yaitu bisnis warna-warni. Hal ini dikarenakan produk serupa belum ada di pasaran. Adapun masih jarang, sehingga kemungkinannya dapat bersaing dengan produk lainnya. Lokasi yang strategis yaitu di daerah kampus juga merupakan salah satu motivasi untuk mendirikan usaha ini, dan wilayah sekaresidenan Solo yang dilakukan secara home industry. Untuk menarik minat konsumen, para penjual menawarkan produknya dengan harga murah, cita rasa yang enak, dan mempunyai tampilan yang unik dengan berbagai warna yang berasal dari bahan-bahan alami, mempunyai cita rasa yang berbeda dari nasi goreng biasa, serta disajikan dalam bentuk yang menarik dan memikat hati berupa nasi goreng dengan aneka warna dan berbagai topping. Nah, tujuan dari pendirian usaha ini yaitu sebagai usaha untuk mencari pendapatan dan memberikan pekerjaan untuk orang lain, untuk menyalurkan hobi dan sebagai praktek dari perkuliahan yang telah didapat, dan memberikan tempat untuk para pecinta nasi goreng dan makanan yang unik dan berbeda. Oke, berikutnya adalah analisis BMC ataupun bisnis model kanvas dari usaha nasi goreng warna-warni. Nah, untuk key partnernya adalah supplier beras dan juga ojek online ataupun kurir. Kemudian untuk key activitiesnya adalah pemesanan bahan makanan, proses masak, dan juga pengiriman produk. Kemudian untuk value proposition, adanya makanan yang unik, kemudian banyak varian, makanan yang bergizi, pengiriman yang gratis, dan juga harganya yang terjangkau. Kemudian untuk customer relationship, memberikan feedback dan juga memberikan promo. Kemudian customer segment, generasi muda, mahasiswa, dan juga penikmat kuliner. Kemudian untuk key research-nya, adanya sumber daya manusia yang bertalenta, kemudian bahan yang berkualitas tinggi. Nah, sementara untuk channelnya terdapat WhatsApp dan juga DM Instagram. Kemudian untuk konstruksinya adalah pembelian alat dan juga bahan, kemudian adanya biaya perawatan alat dan juga biaya produksi. Kemudian untuk revenue stream, makanan yang enak dan juga bergizi. Kemudian selain itu, makanan yang dikirim akan sampai rumah. Nah, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang
poin ketiga yaitu gambaran perusahaan. Nah, pada gambaran perusahaan ini akan dibahas tentang deskripsi dan sejarah. Nah, nasi goreng ini merupakan makanan yang berupa nasi yang digoreng dengan minyak, margarin, atau mentega bersama dengan bumbu-bumbu seperti bawang merah, bawang putih, cabai, dan lain sebagainya. Nasi goreng ini juga merupakan makanan yang sangat populer di Indonesia dari berbagai pelosok ataupun kota besar sekaligus. Nah, biasanya nasi goreng itu juga ditambahkan dengan topping telur, ayam, sayuran, cumi, dan lain sebagainya. Nasi goreng ini itu merupakan makanan yang sudah sejak lama ada, sekitar 4.000 sebelum Masehi. Nah, makanan nasi goreng ini itu tidak berasal asli dari Indonesia, tetapi berasal dari makanan tradisional Tiongkok, Cina. Nah, ide memasak nasi goreng ini itu muncul karena dari kebiasaan masyarakat Tionghoa itu yang tidak suka dengan makanan yang dingin. Dengan begitu, mereka itu mencoba dengan memasak kembali nasi yang sudah dingin agar lebih enak dengan memasukkan bumbu-bumbu sewaktu memasaknya. Nah, tidak disangka dari itu, ternyata nasi goreng yang dibuat sangat digemari masyarakat Tionghoa. Nah, dengan rasanya yang begitu lezat, nasi goreng ini dapat tersebar luas di seluruh negara lainnya. Nah, kemudian visi misi dari bisnis yang kita rancang yaitu yang pertama dengan menjadi produsen makanan yang paling terkenal di Nusantara yang berkualitas dan etika berbisnis yang baik. Nah, kemudian misi kita memperhatikan dan menjaga kualitas produk serta karyawan dengan baik dan melakukan inovasi dan perkembangan pada produk kita. Nah, ini ada jenis produk yang kita tawarkan itu ada nasi goreng ungu, nasi goreng yang terbuat dari pewarna bahan alami yaitu dari sari buah bit. Nah, kemudian nasi goreng kuning itu juga terbuat dari bahan alami yaitu dari sari kunir atau kunyit. Nah, yang ketiga itu nasi goreng hitam. Nasi goreng hitam ini nasi goreng yang nantinya ketika dimasak itu dicampurkan dengan campuran tinta cumi. Yang selanjutnya itu nasi goreng hijau. Nasi goreng ini itu terbuat dari pewarna alami juga, yaitu dari sayur bayam. Nah, selanjutnya ada nasi goreng orisinal. Nah, ini kalau orisinal ini tidak dicampuri dengan bahan-bahan pewarna alami, tetapi masih murni, yaitu nasi yang putih itu tidak dikasih pewarna. Nah, kemudian nasi goreng yang warna-warni. Nah, nasi goreng warna-warni itu percampuran dari warna yang dibuat dari nanti tergantung dari pemesanan pelanggan atau konsumen. Berikut adalah rencana operasionalnya. Dimulai dari lokasi bisnis. Lokasi bisnis nasi goreng warna-warni ini berada di daerah Karesidenan Solo. Penjualan nasi goreng warna-warni berfokus melalui daring, tetapi masih bisa melayani permintaan COD atau cash on delivery di daerah Karesidenan Solo. Fasilitas dan peralatannya. Fasilitas untuk karyawan mulai dari snack dan air minum, uang makan siang, upah pokok, tunjangan, dan jam istirahat. Lalu, peralatan perusahaannya terdapat cobek atau blender, wajan, sutil, dan serokan. Lalu, ada proses produksinya. Bahan untuk nasi warna-warni ini ada beras, sari kunyit, sari buah bit, tinta cumi, dan sari bayam. Sari kunyit untuk membuat warna kuning, sari buah bit untuk membuat warna ungu atau merah tua, tinta cumi untuk membuat warna hitam, dan sari bayam untuk membuat warna hijau. Lalu untuk membuat nasi gorengnya, kita memerlukan bahan yaitu 1 porsi nasi warna-warni, 1 buah wortel, jagung pipil secukupnya, 2 buah buncis, 2 sendok makan minyak, gula, garam, dan penyedap. Lalu bumbu halus yang kita perlukan yaitu cabai rawit dengan jumlah yang opsional, cabai merah besar, 3 siung bawang merah, dan 2 siung bawang putih. Lalu topping yang kita sediakan terdapat telur, sosis, ayam suwir, cumi, dan udang. Lalu proses pembuatannya. Yang pertama, membuat nasi warna-warni terlebih dahulu. Untuk caranya, yaitu memasukkan air ke panci, tambahkan beras dan ekstrak warna yang ingin dibuat,
aduk hingga merata, dan masak hingga beras matang. Untuk membuat nasi gorengnya, kita memerlukan bahan-bahan yang tadi dan menghaluskan bumbu halus terlebih dahulu dengan menggunakan blender atau cobek. Tumis bumbu halus tersebut sehingga bumbu halus tersebut berbau harum. Lalu tambahkan gula, garam, dan penyedap. Telur dimasak orak-arik, lalu sisihkan. Masukkan wortel dan ke bumbu, lalu masak hingga setengah matang. Kemudian masukkan buncis dan telur. Aduk rata. Masukkan nasi, aduk hingga semua tercampur rata, dan cek rasanya terlebih dahulu. Jika dikira kurang, ditambahkan sesuai selera. Lalu tambahkan topping jika ingin dan sajikan dengan bawang goreng. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis pemasaran dari produk nasi goreng warna-warni ini. Nah, dalam analisis pasar nasi goreng warna-warni usaha sebagai berikut. Yang pertama ada target pemasaran. Usaha produk ini adalah berupa home industry. Produk home industry ini dilakukan karena saat ini sedang terjadi wabah virus corona atau COVID-19. Nah, dengan ini kami memfokuskan produksi ini dilakukan secara home industry saja. Jadi, customer yang ingin melakukan pembelian produk dapat memesan melalui online dan nantinya produk dapat diantar atau bisa melakukan COD atau cash on delivery dengan ketentuan antara pembeli dan penjual. Kemudian, dalam analisis pemasaran terdapat sasaran konsumen. Nah, dalam menjalankan usaha ini, sasaran pembeli kami yaitu mencakup semua kalangan, baik kalangan bawah, kalangan menengah, dan kalangan atas. Dari semua kalangan tersebut, sebagian besar mampu untuk membeli produk yang kami tawarkan, karena harga yang kami berikan pun cukup terjangkau untuk semua kalangan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai target pemasaran. Yang pertama, dengan media internet dalam kegiatan promosi dari produk kami. Nah, pemasaran produk ini yaitu dengan media internet, seperti melalui Facebook, Instagram, WhatsApp, dan TikTok. Karena sebagian besar masyarakat telah menggunakan media internet untuk mencari sesuatu produk yang diinginkan, sehingga masyarakat dapat mengetahui usaha kita. Selain itu, promosi menggunakan media internet lebih praktis dan lebih mudah menyebar ke orang-orang di sekitar. Kemudian, yang kedua ada pengembangan produk. Pengembangan produk dari usaha ini dapat menambahkan rasa yang mungkin tidak ada pesaing di tempat lain, seperti varian nasi goreng dengan berbagai warna dan berbagai topping, seperti topping ayam, sosis, cumi-cumi, udang, dan lain sebagainya. Dan tentunya dengan harga yang terjangkau dan memberikan nilai lebih di mata para konsumen. Sehingga pengembangan produk semakin baik. Dan tingkat ciri khas produk kita pun setiap harinya kian mudah untuk dikenal oleh masyarakat luas. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proyeksi finansial mengenai produk nasi goreng warna-warni yang akan kami buat. Yang pertama ada investasi, yaitu berisi mengenai peralatan apa saja yang akan digunakan dan jangka waktu pemakaiannya, dan berikut beserta harganya. Dapat dilihat pada layar. Peralatan yang digunakan antara lain ada cobek, blender, wajan, sutil, dan erok. Dan jangka pemakaiannya yaitu sama, selama 5 tahun. Namun harganya yang berbeda. Dapat dilihat pada gambar yang ada pada layar. Selanjutnya ada biaya tetap atau per bulan yang berisi mengenai peralatan yang berisi penyusutan cobek, penyusutan blender, penyusutan wajan, penyusutan sutil, dan penyusutan erok, yaitu digunakan 1 kali 3 kali 1 bulan, dalam 1 bulan, yaitu dikali dengan jumlah harga yang telah ditetapkan pada biaya investasi. Dapat dilihat pada tabel. Selanjutnya ada biaya variabel per bulan, yaitu biaya mengenai bahan-bahan makanan yang akan digunakan dalam pembuatan nasi goreng warna-warni.
mulai dari beras, kunyit, buah bit, sampai topping-toppingnya seperti sosis, ayam, udang, serta bumbunya. Yaitu biaya yang digunakan yaitu dihitung dari biaya per kilo dikali 30, yaitu per bulan. Sekian. Jadi Isto. Pause. Setelah setelah melihat data dari tabel di atas, dapat dilihat dari total biaya operasional, yaitu biaya tetap dijumlahkan dengan biaya variabel, yaitu berkisaran 8 juta sekian, dan total biaya per bulan yang digunakan untuk pembuatan nasi goreng warna-warni dengan topping cumi, udang, ayam, sosis untuk 30 porsi dalam per hari, yaitu dikalikan 18.000, yaitu berjumlah 540.000, dikalikan 30 hari atau 1 bulan, yaitu totalnya 16.200.000. Kemudian untuk nasi goreng yang original yaitu 15 porsi per hari dikali 13.000, yaitu 119.000. Kemudian hasil dari 1 hari itu dikali dengan jumlah 1 bulan atau 30 hari, yaitu berkisaran dengan total biayanya 5.850.000. Nah, keuntungan per bulan yang didapat dari penjualan nasi goreng warna-warni di atas, yaitu total pendapatan dikurangi dengan biaya operasional, yaitu total pendapatan berkisaran 22.050.000 dikurangi 8.421.165 rupiah, yaitu dengan hasil 13.628.835 rupiah.